Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan menelusuri sejenak sebuah kisah tentang penciptaan, terutama bagian-bagian yang barangkali dihilangkan dari Alkitab, yaitu fakta tentang penciptaan yang dihapus. Ada sebuah tempat di Mesir Hulu bernama Nag Hammadi. Selanjutnya kita sebut saja kota Nag. Berbeda dengan kota Mesir lainnya yang tertutup pasir kuning, kota ini penuh dengan rerumputan harum dan pepohonan hijau karena dekat dengan sungai Nil, dengan sumber air yang melimpah dan pertanian alami yang berkembang. Sebagai informasi singkat, maksud Mesir kuno di sini terbagi atas dua wilayah yang dikenal sebagai Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Di bagian utara adalah Mesir Hilir, di mana sungai Nil adalah Mesir Hulu yang membujur sampai ke Siene. Suatu hari di tahun 1945, seorang petani bernama Muhammad Ali Samin memacu gerobak keledainya menuju ladang liar di pinggiran kota Nag. Setelah memarkir keretanya, Samin mulai menggali tanah dengan cangkul. Apa yang dia gali? Sungai Nil adalah sungai terpanjang di Afrika, dan Mesir adalah salah satu negara terpenting yang dilalui sungai Nil. Sejak zaman Mesir kuno 6.000 tahun yang lalu, panen tanaman di kedua sisi sungai bergantung pada banjir musiman sungai Nil. Oleh karena itu, banjir sungai Nil merupakan festival yang sangat penting di Mesir yang dirayakan oleh bangsa Mesir sebagai hari raya tahunan selama 2 pekan yang dimulai dari 15 Agustus yang dikenal sebagai Wafa El Nil. Setelah festival, para petani di kedua sisi selat harus menggali lumpur dan mengambilnya untuk menyuburkan ladang mereka. Kesinilah Samin datang untuk menggali lumpur. Saat Samin sedang menggali dengan penuh semangat, tiba-tiba ia mendengar sesuara dari benturan cangkulnya yang mengejutkannya. Ia berhenti sejenak dan melihat sebuah bejana besar di dalam tanah. Samin terkejut sekaligus senang. Dalam hatinya seakan bergumam, mungkin Tuhan menganugerahkan sesuatu untuknya hari ini. Samin dengan hati-hati menggali bejana dari tanah liat merah itu. Dan tampak beberapa gulungan papirus kuno dan catatan buku dari perkamen. Ketika Samin melihatnya, dia tahu bahwa ini adalah dokumen kuno meskipun dia hanyalah seorang petani. Jadi dia berhenti menggali dan segera memasukkan bejana tanah liat itu ke kereta keledainya dan segera ke Biro Peninggalan Budaya setempat. Staf Biro Peninggalan Budaya mengeluarkan isi bejana dan menghitungnya. Ada 13 buku dan manuskrip kuno yang terbuat dari kulit dan papirus. Ketika dilihat lebih lanjut, semuanya ditulis dalam bahasa Mesir kuno, yaitu bahasa Koptik. Tulisan seperti ini mulai populer sejak sekitar abad pertama sebelum Masehi, namun hilang sepenuhnya dari Mesir setelah abad ke-16. Staf Biro Peninggalan Budaya juga hanya mengetahui secara kasar bahwa itu adalah bahasa Koptik, tetapi mereka tidak dapat menafsirkan isinya secara rinci. Karena merupakan benda kuno, Biro Peninggalan Budaya pun mengambil foto dan menaruhnya di museum. 2 tahun kemudian, seorang pria bernama Jean Doris berkunjung ke Biro Peninggalan Budaya. Ia berkata bahwa ia adalah seorang ahli sejarah kekristenan awal. Setelah melihat beberapa gambar di museum,
Ia percaya bahwa 13 buku kuno tersebut adalah bagian dari Injil kuno. Tujuan kunjungan Doris saat itu adalah untuk menguraikan kitab kuno yang ditemukan Samen. Biro Peninggalan Budaya juga sangat senang. Mereka khawatir tidak dapat menemukan orang yang bisa menguraikannya, sehingga mereka mengirimkan semua fotonya ke Doris. Lebih dari 10 tahun kemudian, hasil penelitian pertama Doris dipublikasikan dan membuat gempar dunia. Temuan Jin Doris. Ke-13 naskah ini ditulis kira-kira antara abad kedua dan keempat Masehi, berisi Injil Kristen awal, mistisisme dan nubuatan apokaliptik. Doris menemukan nama unik di antara dokumen-dokumen tersebut, yaitu Gnostisisme. Mengutip Wikipedia, Gnostisisme merujuk pada bermacam-macam gerakan keagamaan yang beraliran sinkretisme pada zaman dahulu kala. Gerakan ini mencampurkan berbagai ajaran agama yang biasanya pada intinya mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Secara umum dapat dikatakan, Gnostisisme adalah agama dualistik yang dipengaruhi dan mempengaruhi filosofi Yunani, Yudaisme, dan kekristenan. Istilah Gnosis merujuk pada suatu pengetahuan esoteris yang telah dipaparkan. Dari sana manusia melalui unsur-unsur rohaninya diingatkan kembali akan asal-muasal mereka dari Tuhan yang superior. Yesus Kristus dipandang oleh sebagian sekte Gnostis sebagai perwujudan dari makhluk ilahi yang menjadi manusia untuk membawa gnosis ke bumi. Pada mulanya Gnostisisme dianggap sebagai cabang aliran sesat dari kekristenan, namun sekte Gnostis telah ada sejak sebelum kelahiran Yesus. Agama ini berakar kuat pada agama Kristen mula-mula, namun mempunyai sistemnya sendiri. Beberapa orang Kristen awal menganut dualisme. Mereka juga percaya pada Gnostisisme. Sekte Gnostik ini selalu diselimuti suasana misteri. Uskup Agung Kristen awal, seperti misalnya St. Irenaeus, menyebutkan nama ini pada kesempatan yang berbeda, namun menyebut sekte Gnostik sebagai ajaran sesat. Banyak dokumen Kristen awal yang membantah Gnostisisme. Lalu dari mana asal-usul sekte Gnostik ini? Menurut rumor yang beredar, pendirinya adalah seorang bernama Simon the Zealot. Tapi Simon ini bukanlah Simon dari 12 Rasul pertama Yesus Kristus menurut catatan Perjanjian Baru di Alkitab Kristen, melainkan seorang penyihir bernama Simon Magus. Simon sang penyihir adalah seorang pendiri aliran Gnostik di Samaria yang dikenal dengan nama Simonian. Kata Magus dalam namanya berasal dari kata magician yang berarti penyihir. Simon Magus lahir di suatu wilayah Samaria yang bernama Giton atau Gitis. Dia dipanggil Magus karena dia memanfaatkan mantra-mantra sihir untuk menipu orang banyak. Karenanya dia mendapatkan sebutan dari orang-orang sebangsanya, yakni kuasa Tuhan yang besar. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Tuhan yang terkenal sebagai kuasa besar. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Namun Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang.
Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Simon Magus mengajarkan banyak ajaran sesat. Ajaran-ajarannya itu antara lain bahwa dunia diciptakan oleh para malaikat. Dia juga mengajarkan bahwa saat jiwa meninggalkan tubuh, jiwa tersebut memasuki tubuh lain. Simon juga mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Akibatnya, perbuatan-perbuatan baik tidak diperlukan untuk keselamatan. Suatu hari, dengan kuasa mantra-mantra sihir, Magus membuat si iblis mengangkatnya ke udara. Namun Rasul Saint Petrus dan Saint Paulus yang hadir pada saat itu memanggil nama Yesus Kristus. Simon kemudian jatuh dan mematahkan kedua kakinya. Dia pun dibawa oleh teman-temannya. Tetapi penderitaan jasmani dan mental sangat menggerogoti Simon, sehingga dalam keputusasaan, ia melempar dirinya sendiri dari jendela tinggi dan tewas. Namun terkait apakah Simon ini adalah sang penyihir atau bukan, tidak dapat diverifikasi. Sebenarnya kita juga hanya tahu sedikit tentang apa yang dikatakan sekte Gnostik. Selama ini para sejarawan hanya tahu sedikit tentang Gnostisisme dalam karya Hippolytus, seorang teolog Kristen terkenal pada awal abad ke-3 Masehi. Dari buku Hippolytus dapat diketahui bahwa Gnostisisme merupakan sekte yang sangat populer di wilayah pesisir Mediterania pada abad ke-2 Masehi. Kata Gnosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan atau spiritualitas. Namun pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi, ketika agama Kristen memperoleh otoritas di Kekaisaran Romawi, Gnostisisme pun menghilang. Bisa dibayangkan, gulungan papirus yang ditemukan di kota Nag ini sempat membuat gempar di dunia Kristen. Orang-orang tiba-tiba menemukan, oh, ternyata sekte misterius Gnostisisme yang legendaris itu ternyata memang benar-benar ada. Tak hanya itu, sekte Gnostik ini mempunyai versi yang sangat unik dari bagian mitos penciptaan ini, berbeda dengan Yudaisme dan Kristen. Dalam kitab Kejadian, seperti yang diketahui umum, khususnya kaum Kristiani, disebutkan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dan proses selanjutnya yang kiranya tidak perlu lagi kami sebutkan satu persatu di sini, karena kisah tentang penciptaan ini dapat dilihat selengkapnya di kitab Kejadian. Singkatnya, di dalam Alkitab, pekerjaan Tuhan pada hari pertama penciptaan adalah menciptakan siang dan malam. Namun dalam kitab Gnostik, hari pertama penciptaan tidaklah sesederhana itu, dan penjelasannya juga berbeda, sangat jauh berbeda. Sampai di sini, perlu kiranya kami sampaikan bahwa tim kami masih mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kisah penciptaan versi kitab Gnostik ini. Karena menurut kami, jika diceritakan, sedikit banyak pasti akan menimbulkan kontroversi, khususnya bagi kalangan tertentu. Meski ini bukanlah cerita atau karangan dari tim mata ketiga. Jadi mungkin kami akan melanjutkan kisah terkait di atas setelah mempertimbangkan tanggapan dari teman-teman setia mata ketiga di kolom komentar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.